Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ratna. Saya mahasiswi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya tentang karakteristik bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak maupun sekolah dasar. Jadi yang bagian pertama itu saya akan menjelaskan tentang dasar hukum penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar maupun di taman kanak-kanak. Jadi kita tahu ya, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah itu merupakan bagian yang sangat integral dari upaya pendidikan yang mana itu akan berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan-pelayanan yang diperuntukkan untuk peserta didik. Jadi ada salah satu yang menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang mendasar dan ataupun yang terkait tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang salah satunya itu ada Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu mengenai tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Pelayanan konselingnya itu antara lain, yang pertama itu layanan konselingnya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada masalah pribadi. Di layanan konseling ini kita akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang masalah pribadi peserta didik tersebut, seperti dalam kehidupan sosialnya, masalah belajarnya, maupun pengembangan karir yang ia akan rencanakan ke depannya. Kemudian yang ketiga itu, dalam layanan konseling ini pastikan ini difasilitasi, kemudian harus juga dilaksanakan teman-teman. Kemudian bagian kedua itu mengenai tentang apa sih itu bimbingan dan perbedaannya dengan pengajaran dan pelatihan. Ini juga terkait dengan karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar maupun taman kanak-kanak. Jadi di sini saya akan mengambil salah satu pengertian bimbingan dan bimbingan menurut Abu Ahmadi pada tahun 1091 pada halaman bukunya nomor 1. Jadi di sini bimbingan itu menurutnya adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar peserta didik tersebut bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya atau bisa mengembangkan potensi tersebut secara optimal dengan cara memahami diri peserta didik, bisa juga memahami di lingkungan sekitarnya. Terus di sini juga peserta didik guna bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam kehidupannya sehari-hari, guna untuk menentukan rencana masa depan peserta didik yang lebih baik lagi. Kemudian bedanya dengan pengajaran itu yang telah kita ketahui bersama ya teman-teman. Kalau pengajaran itu lebih tepatnya mengenai tentang pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar peserta didik, dan suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan yang tercapai oleh peserta didik setelah berlangsungnya proses pengajaran yang tadi. Kemudian bedanya dengan pelatihan, kalau pelatihan itu kan merupakan standar kualifikasi ya bagi pencapaian kemampuan atau kompetensi dari suatu proses pelatihan atau proses belajar mengajar, di mana itu memuat kemampuan dalam peserta didik itu seperti kemampuan spesifik hasilnya dan pemenuhan kompetensi yang diharapkan, dan menggunakan kata kerja operasional yang lebih jelasnya lagi. Kemudian yang bagian ketiga itu menjelaskan tentang materi, makna, dan pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar maupun taman kanak-kanak. Jadi yang pertama itu
taman kanak-kanak itu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental pada peserta didik. Kemudian kedua itu, di taman kanak-kanak atau PAUD itu dilakukan dengan mengkoordinasikan motorik halus dan motorik kasarnya pada peserta didik, kemudian daya pikirnya, daya cipta, kecerdasan emosi, serta kecerdasan spiritual pada peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran di PAUD atau taman kanak-kanak itu yang pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi pada bermainnya, karena ini masih anak-anak pasti lebih mengacu pada permainan. Jadi serta pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang lebih banyak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk dapat belajar dengan cara-cara yang lebih tepat.